Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Vilaila Novia Putri. Kalian bisa panggil saya Laila. Saya dari kelas B5, program studi bimbingan dan konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari kelompok 1 tentang konsep dasar filsafat dakwah. Oke, tanpa berlama-lama kembali, kita langsung masuk dalam materinya, yaitu konsep dasar filsafat dakwah. Apa sih itu sebenarnya konsep dasar filsafat dakwah? Jadi, pengertian dari konsep dasar filsafat dakwah adalah filsafat dakwah ini memiliki dua yaitu filsafat dan dakwah. Filsafat sendiri berarti yaitu adalah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Sedangkan dakwah adalah proses islamisasi, yaitu upaya mempertahankan keislaman setiap manusia yang berislam jauh sebelum lahir ke dunia, dan mengupayakan orang yang ingkar terhadap Islam agar kembali meyakini dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi, kalau digabungkan antara filsafat dan dakwah, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis, secara mendalam tentang dakwah, yaitu tentang islamisasi tersebut, dan menyikapi respon-respon terhadap dakwah yang dilakukan para mubalik dan mubalighah. Filsafat dakwah ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, ontologi ilmu dakwah, yaitu merupakan bagian dari filsafat yang menyelidiki tentang sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental. Dan objek yang dikaji ilmu dakwah berkaitan dengan objek kajian ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan perilaku teknologis lainnya. Namun, sudut pandang yang menjadi titik beda ilmu dakwah dan lainnya terletak pada objek formal kajian ilmu dakwah. Itu yang membedakan antara ontologi ilmu dakwah dan biasa gitu. Yang kedua, yaitu epistemologi filsafat dakwah. Jadi, untuk mendapatkan pengertian epistemologi dakwah, kita lihat dulu nih pengertian filsafat dakwah dari dua arti. Pertama, filsafat dakwah tentang dakwah, yaitu dakwah menjadi bahan kajian dan menempatkan filsafat sebagai bahan titik tolak berpikir. Dalam hal ini, aspek filsafat yang ditunjukkan bukan dakwahnya, jadi menjadi ilmunya gitu. Yang kedua, yaitu filsafat. Jadi filsafat dakwah adalah pengajian secara substansial di mana dakwah menjadi titik pusat gitu, dan dakwah menjadi pusat dan kajian epistemologinya sebagai bahan kajian yang diwarnai oleh nilai-nilai dakwah gitu. Jadi, kita gabungkan dua arti ini tersebut, epistemologi dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah, objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai titik tolak berpikir. Ketiga, yaitu aksiologi dakwah, yakni suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis secara nilai yang dinamis, yang sesuai zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Yang keempat, yaitu hakikat dakwah. Jadi, hakikat filsafat itu ialah berpikir dengan tertib, bebas, mendalam sampai ke akar-akarnya. Dengan demikian, berfilsafat artinya menyelidiki hakikat kenyataan berdasarkan pikiran. Lalu, dengan semuanya itu, konsep dasar pemikiran munculnya filsafat dakwah itu apa sih gitu. Jadi, dalam pengertiannya, pemikiran filsafat dakwah ini itu muncul berdasarkan beberapa hal. Yakni yang pertama, Al-Quran menuntun manusia untuk berfilsafat. Yang kedua, Al-Quran mengajak manusia berdialog. Dan yang ketiga, Al-Quran menghargai penggunaan akal. Dilihat dari sisi substansinya, ilmu dakwah adalah perpaduan antara aspek teori dan praktik. Dengan kata lain,
ilmu dakwah adalah kesatuan adu antara keduanya yang dari kegiatan-kegiatan operasionalnya dapat dirumuskan teori-teori baru. Jadi dasar pemikiran munculnya filsafat dakwah memiliki beberapa bagian juga, yaitu pertama, hubungan filsafat dan dakwah. Sebenarnya apa sih hubungan filsafat dan dakwah? Kenapa bisa dijadikan satu? Jika kita membahas mengenai hubungan antara filsafat dan dakwah, mereka ini memiliki hubungan yang sangat erat gitu. Filsafat itu adalah seperti yang kalian tahu, induk dari semua ilmu. Jadi itu dakwah memiliki hubungan yang erat dengan komunikasi. Kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi, yaitu seseorang atau sekelompok dai mengkomunikasikan pesan kepada mitra dakwahnya, baik secara perorangan ataupun kelompok. Sedangkan hubungan filsafat dengan proses komunikasi dakwah, filsafat berminat pada komunikasi, bukan pada interaksinya. Jadi yang kedua, tujuan mempelajari filsafat dakwah. Jadi secara umum, tujuan dari kita mempelajari filsafat dakwah satunya yaitu dapat membekali para dai untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam mengembangkan kegiatan dakwahnya, begitu. Sedangkan tujuan filsafat dakwah menurut Syukriyadi Sambas ialah memberikan landasan sekaligus menggerakkan proses dakwah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah secara objektif dan profesional, melakukan kritik dan koreksi proses dakwah Islam sekaligus mengevaluasinya, menegakkan kebenaran dan keadilan di atas tauhidullah dan tauhid risalah, mensyukuri nikmat akal dengan menerangkan sesuai fungsi dan peruntukannya, dan upaya menyempurnakan jiwa manusia baik dari sudut teoritis maupun praktis. Dan yang terakhir dan yang paling kalian tunggu yaitu manfaat. Apa sih manfaat kita mempelajari filsafat dakwah? Apa sih yang kita dapat dengan kita mempelajari filsafat dakwah? Manfaatnya salah satunya yakni menjadikan orang mampu untuk menangani pertanyaan manusia yang mendasar yang tidak terletak dalam wewenang metodologis ilmu khusus. Jadi, filsafat dakwah membantu untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan tersebut tentang realistis atau filsafat teoritis dan lingkup tanggung jawabnya filsafat praktis. Kemampuan itu dipelajarinya dari luar jalur secara sistematik dan secara historis gitu. Dan kalian bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan sistem secara sistematis dan historis gitu. Secara sistematis itu ialah filsafat dakwah yang menawarkan metode-metode mutakhir untuk menangani masalah-masalah mendalam manusia tentang hakikat kebenaran dan pengetahuan, baik biasa maupun yang ilmiah, tentang tanggung jawab dan keadilan dan masih banyak lagi deh pokoknya gitu. Sedangkan kalau jalur historis atau biasa kita kenal dengan sejarah, filsafat dakwah ini tuh di situ orang-orang belajar untuk mendalami, menanggapi serta belajar dari jawaban-jawaban yang sampai sekarang ditawarkan oleh para pemikir dan filosof terkemuka terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, sekian dari video dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.